Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda? Jawabannya adalah alhamdulillah inni bi khair. Alhamdulillah inni bi khair, saya baik-baik saja. Kalau di Mesir ya, kita biasa menggunakan izayyak. Izai adalah bahasa pasar ya, bahasa sehari-hari, artinya adalah bagaimana. K-nya izayyak, bagaimana kamu, begitu kan? Bagaimana kabarmu? Jawabannya adalah kuais. Alhamdulillah. Kuais itu artinya adalah bagus atau baik-baik saja. Ya, kali ini kita akan masuk ke pelajaran kedua, ad-darsus tsani. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari ini ad-darsul awal yang artinya adalah pelajaran pertama. Kita sekarang masuk ke ad-darsus tsani, pelajaran kedua. Ada beberapa kata-kata, 8 kata seperti sebelumnya. Di sini ada pertama saburotun. Ya, silakan diucapkan saburotun. Saburotun artinya adalah papan tulis. Kemudian kata kedua tolasatun. Tolasatun. To ya, tolasatun artinya adalah penghapus papan tulis. Ya. Kemudian mistorotun. Mistorotun artinya adalah penggaris. Oke. Keempat, minasyatun. Minasyatun artinya adalah kemoceng. Oke. Kemudian ba'dahu kurrasatun. Kurrasatun artinya adalah buku tulis. Kurrasatun, buku tulis. Ini biasa digunakan di Gontor, tapi di Mesir sendiri teman-teman saya tidak menggunakan kata ini. Mereka menggunakan kata daftar. Daftar itu bahasa Indonesia ya. Ya, mereka menggunakan daftar untuk mengungkapkan buku tulis. Tapi dua-duanya benar, dua-duanya bisa digunakan. Tetapi kalau Anda ingin menggunakan kata yang lebih banyak digunakan oleh orang Mesir atau orang Arab, mereka biasa menyebutnya daftar. Kurrasa. Kemudian mimhatun. Mimhatun artinya adalah penghapus pensil ini ya. Kemudian nafizatun. Nafizatun artinya adalah jendela. Kemudian miknasatun. Miknasatun artinya adalah sapu. Ya. Silakan dicatat biar tidak lupa. Saburotun artinya papan tulis. Tolasatun artinya penghapus papan tulis. Mistorotun artinya penggaris. Minasyatun artinya kemoceng. Kurrasatun artinya buku tulis. Mimhatun artinya penghapus pensil. Nafizatun artinya adalah jendela. Miknasatun artinya adalah sapu. Ya, langsung saja kita masuk ke bawahnya. Hadhihi saburotun. Hadhihi saburotun. Ini papan tulis. Hadhihi saburotun. Kemudian tilka mistorotun. Tilka mistorotun. Itu adalah penggaris. Hadhihi saburotun. Tilka mistorotun. Hadhihi saburotun. Tilka mistorotun. Ini papan tulis, itu penggaris. Hadhihi tolasatun. Tilka nafizatun. Hadhihi tolasatun. Tilka nafizatun. Ini adalah tolasa atau penghapus papan tulis. Tilka nafizah. Itu adalah jendela. Hadhihi tolasatun. Tilka nafizatun. Hadhihi kurrasatun. Ini adalah buku tulis. Tilka minasyatun. Itu adalah minasyatun atau kemoceng. Ma hazihi, apa ini? Hazihi kurrasatun. Ini adalah buku tulis. Tilka kurrasatun. Ma hazihi,
hazihi mimhatun. Apa ini? Ini adalah penghapus pensil. Tilka mimhatun, itu adalah penghapus pensil. Ma hazihi, apa ini? Hazihi saburo, ini adalah papan tulis. Tilka saburotun, itu adalah papan tulis. Ahazihi minasyatun, apakah ini kemoceng? Naam, hazihi minasyatun, iya, ini kemoceng. Ahazihi saburotun, apakah ini papan tulis? Naam, tilka saburotun, iya, itu adalah papan tulis. Ahazihi mistoratun, apakah ini adalah penggaris? Naam, tilka mistoratun, iya, itu adalah penggaris. Ahazihi nafizatun, apakah ini jendela? Naam, hazihi nafizatun, ya. Anda harus mengucapkan ya, karena kata-kata ini harus diulang agar Anda juga terbiasa berbicara, karena ketika Anda sudah bisa berbicara, maka pemahaman akan lebih mudah dan Anda juga secara tidak langsung mulai menghafal. Ya. Saya akan bacakan dari pertama, silakan diikuti. Saburotun, ya, dari sini. Saburotun, tolasatun, mistorotun, minasyatun, kurrasatun, mimhatun, nafidhatun, miknasatun, hadhihi saburotun. Saya sudah terjemahkan tadi, silakan dibayangkan artinya. Hadhihi saburotun, tilka mistoratun, hadhihi talasatun, tilka nafidhatun, hadhihi kurrasatun, tilka minasyatun. Ma hazihi? Hazihi kurrasatun, tilka kurrasatun. Ma hazihi? Hazihi mimhatun, tilka mimhatun. Ma hazihi? Hazihi saburatun, tilka saburatun. Ahadhihi minasyatun? Naam, hadhihi minasyatun. Ahadhihi saburatun? Naam, tilka saburatun. Ahadhihi mistaratun? Naam, tilka mistaratun. Ahadhihi nafidhatun? Naam, hadhihi nafidhatun. Ya, demikian. Yang kita pelajari hari ini adalah kelanjutan dari pelajaran yang lalu. Jadi pada pelajaran yang lalu kita mempelajari haza dan zalika. Ya, kita bisa lihat haza dan zalika. Haza kitabun, zalika kitabun. Tetapi di sini kita menemukan kata lain, yaitu hazihi. Hazihi saburatun, tilka mistoratun. Nah, kenapa dibedakan? Ya, jawabannya adalah karena dua kata ini berbeda. Kata di pelajaran pertama itu tidak ada tak marbutohnya, tidak ada huruf taknya. Kalau Anda lihat di sini semuanya ada huruf taknya di belakang. Saburatun, mistoratun, ya, tolasatun. Ada tak marbutohnya, tak marbutoh. Marbut artinya terikat ya. Jadi tak yang terikat. Tolasatun, nafizatun, kurrasatun, minasyatun, semuanya ada taknya di belakang. Jadi kalau ada taknya di belakang, kita menggunakan tilka dan hazihi untuk kata tunjuk sebagai ism isyarah. Ism artinya kata, isyarah artinya petunjuk. Menggunakan hazihi dan tilka. Jadi ketika Anda ingin menggunakan kata tunjuk, Anda harus melihat dulu apakah ada tak marbutohnya. Kalau ada tak marbutohnya, maka tidak perlu menggunakan, Anda akan harus menggunakan haza atau zalika. Kalau ada tak marbutohnya, maka kita menggunakan hazihi dan tilka. Ya, begitu. Ada 8 kata: saburatun, tolasatun, mistoratun, minasyatun, kurrasatun, mimhatun, nafizatun, miknasatun, hazihi, tilka, wa yujad kalimah ukhra, dan ada kata lain yaitu ma hazihi, apa ini, kemudian
tilka. Kemudian ada pertanyaan bentuk lain, yaitu ahazihi, apakah ini? Jawabannya na'am, hazihi minasyatun. Ahazihi saburatun, na'am, hazihi. Na'am, tilka saburatun. Ahazihi mistaratun, na'am, tilka mistaratun. Ahazihi nafizatun, na'am, hazihi nafizatun. Di halaman selanjutnya kita bisa melihat gambarnya. Ya, ini ada muasyirun. Muasyirun yang dimaksud di sini adalah tongkat ya, tongkat penunjuk untuk guru. Biasanya guru menggunakan tongkat. Nah, itu disebut muasyir. Muasyir itu artinya ya tongkat penunjuk. Kemudian ada minasyatun. Minasyatun artinya adalah kemoceng ya, sesuai dengan gambar. Tobashiru ya, ini adalah kapur. Di gontor kita biasa menggunakan kapur. Kemudian kolamurosos. Kolamurosos artinya adalah pensil. Kemudian di sini ada qalamu hibrin. Qalamu hibrin artinya adalah ya, ini ada gambarnya, ini yaitu tinta. Qalamu hibrin itu adalah, kalau kolam sendiri di sini ini artinya adalah penanya ya, pena qalamu hibrin. Jadi pena tinta begitu. Sedangkan kalau pulpen biasa itu disebut qalamun. Tidak pakai embel-embel depannya ya, tidak ada khobarnya atau tidak ada mudhofil lainnya, hanya qalamun saja, qalam. Qalam ini artinya adalah pulpen. Kalau ada tambahan yang qalam hibr berarti yang dimaksud adalah pena atau pena yang ada tintanya yang harus dicelupkan, seperti itu. Kemudian min qolatun artinya adalah busur ya. Busur ya, waktu kita di SD atau di SMP kita biasa menggunakan busur. Nah, ini artinya dalam bahasa Arab adalah min qolatun. Ya, demikian pelajaran kita di Darsus Tsani, pelajaran kedua. Mudah-mudahan Anda bisa semakin memahami bahasa Arab. Kalau tidak ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Syukron ala husni istima'ikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.